Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya dan selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Masih di dalam situasi kondisi COVID-19 ini kita tetap beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersekutu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih, yang penuh dengan anugerah yang senantiasa memelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu yang senantiasa memelihara kehidupan kami, untuk kami senantiasa merasakan kasih Tuhan, memuji Tuhan atas kebesaran kasih-Mu. Pada kesempatan ini Tuhan, kami hendak bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu terlebih dahulu kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami sehingga kami layak untuk menerima firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami hamba-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan pada minggu saat ini. Dan kita hendak bersama-sama disapa oleh firman Tuhan. Firman Tuhan pada minggu kantate ini dari kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Mari kita ikuti dan kita simak demikian firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Amin. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu kita kali ini adalah minggu kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dan tema kita pada minggu ini adalah menyaksikan keselamatan dari Tuhan. Maka melalui tema khotbah minggu kantate ini, kita diajak untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan atas keselamatan yang telah diberikan kepada kita semuanya. Kita diajak untuk memuji Tuhan atas kasih setianya yang telah menyelamatkan, membebaskan, dan menebus kita dari dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, begitu banyak berkat Tuhan di dalam penyelamatan atas manusia. Allah menyelamatkan manusia seperti dikatakan di dalam perjanjian lama. Allah membebaskan Adam dan Hawa dari dosanya. Kain dan Habel, Bahteranu, Menara Babel, melepaskan bangsa Israel dari Mesir adalah tanda bagaimana Allah mengasihi bumi ini, mengasihi seluruh umat Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam Keluaran pasal 2 ayat yang ke-23 sampai 25. Yang pertama, Allah mendengar, Allah mengingat akan janjinya, Allah memperhatikan umat Tuhan. Sungguh luar biasa Allah yang penuh dengan kasih. Dia telah membebaskan umatnya dari segala penderitaan. Demikian juga atas penderitaan dosa kita ini di dalam kehidupan kita. Sungguh Tuhan sangat luar biasa. Dari firman ini kita belajar bahwa kitab Wahyu, kitab ini adalah kitab apokaliptik dengan bahasa yang penuh dengan simbol, yang penuh dengan tanda-tanda,
Dan semuanya itu terselubung, tersembunyi. Jadi mengandung makna yang misterius. Lalu kemudian itu terjadi di dalam kebudayaan orang-orang Yahudi kurang lebih tahun 250 sebelum Masehi. Lalu kemudian lambat laun diadopsi oleh gereja tahun-tahun kurang lebih 100 tahun Masehi. Lalu kemudian penulis-penulis Yunani dan juga Romawi menggunakan apokaliptik ini sebagai sarana untuk menerjemahkan akan kehendak Allah di dalam kehidupan manusia. Terlebih lagi tentang parusia ataupun eskatologis akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Seperti halnya yang dinyatakan di dalam pasal 12 ini, kita melihat ini sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dimulai dengan ada istilah naga. Naga di dalam buku tafsir diterjemahkan sebagai iblis. Lalu kemudian perempuan yang mengandung adalah bagaimana proses Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia melalui kuasanya. Dan dari seorang perempuan yang suci, dia datang ke dalam dunia untuk membebaskan dosa manusia. Melalui nats ini kita dapat melihat Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa dunia ini telah dikuasai oleh dosa. Iblis telah menguasai dunia ini, dan manusia hidup di dalam dosanya. Tetapi karena kasih Kristus yang menyelamatkan kita, maka kuasa iblis telah dikalahkan. Digambarkan dengan naga tersebut yang dikalahkan. Dikatakan mulai dari ayat yang ke-7 sampai yang ke-9, maka Mikael dan malaikatnya akan berperang melawan naga dan malaikatnya, dan disimbolkan itu sebagai peperangan antara Allah dan juga iblis, yang diwakilkan oleh malaikatnya. Dan digambarkan bahwa malaikat Tuhan mengalahkan kejahatan yang ada di dalam dunia ini. Kuasa Tuhan mengalahkan kuasa iblis. Hal itu menggambarkan bahwa Tuhan berkuasa atas dunia ini, dan kekuasaannya sungguh tiada terbatas bagi hidup manusia ini. Lalu kita mengerti bagaimana sesungguhnya bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Dosa telah menguasai kita, tapi kemurahan Allah telah menyelamatkan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dengan kasih-Nya yang begitu besar. Bahkan dikatakan di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-28, semuanya itu adalah anugerah Allah. Karena itulah boleh kita katakan seperti apa yang dikatakan oleh Martin Luther, bahwa sola gratia, anugerah Allah telah menyelamatkan kita. Bagaimana Allah mengasihi dunia ini. Sama dengan kitab ini yang mengatakan tentang eskatologis atau parusia akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kuasanya telah mengalahkan si jahat. Kuasa Allah telah mengalahkan iblis. Dan pada hari penghakiman itu, dalam penghakiman itu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka Tuhan akan bertata di sana, dan Dia akan menghakimi seluruh dunia ini. Tuhan berkuasa. Orang yang percaya akan diselamatkan, maka kuasa dosa akan dibinasakan. Karena itulah senantiasa kita hidup di dalam keyakinan kita, kepercayaan kita yang dikatakan sebagai sola fide. Karena imanlah kita diselamatkan. Karena imanlah Abraham dibenarkan oleh Allah, maka dia telah diselamatkan.
Dan di dalam Yesus Kristus, iman itu adalah percaya kepada Allah, percaya kepada Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa kita semuanya. Tuhan Yesus telah bangkit. Nunga di ain hita gabianakonna. Kita diangkat, kita diambil menjadi anaknya, menjadi pemilik kerajaan surga, hak waris kerajaan surga. Yakobus pasal 2 ayat yang kelima berkata bahwa orang yang mengasihi Dia adalah ahli waris kerajaan surga. Karena itulah kita senantiasa mengasihi Dia. Kita senantiasa setia kepada Kristus Yesus yang telah menebus kita. Terlebih lagi di dalam situasi dan kondisi kita COVID-19 ini, tetaplah kita percaya, tetaplah kita bertekun kepada Tuhan. Tetaplah kita beribadah di rumah kita masing-masing. Beribadahlah di dalam kerendahan hati kita, pujilah Tuhan. Nyanyikanlah Tuhan di dalam kebesarannya yang telah menyelamatkan kita. Kita tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong dan menyelamatkan kita. Lalu kemudian dikatakan sola scriptura, dengan firman Tuhan kita diselamatkan. Bahwa dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka hidup kita akan dituntun oleh Tuhan. Maka hidup kita akan benar-benar disertai oleh Tuhan untuk kita tetap bertekun di dalam Tuhan. Maka firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-1, bahwa orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam, hidupnya seperti pohon di tepi sungai. Menggambarkan bahwa Tuhan memberkati kehidupannya, maka hidupnya akan berkelimpahan sukacita, berkelimpahan berkat. Maka hidup orang-orang yang demikian adalah hidup orang-orang yang tahu mengucap syukur, orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, membesarkan nama Tuhan atas kebesaran kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka sebagai orang-orang yang percaya, kita senantiasa percaya dan berharap. Bahkan Rasul Paulus juga berkata, iman, pengharapan, dan kasih. Sampailah kita kepada kasih, bahwa Yesus datang membawa kasih, Yesus datang membawa damai. Maka kita harus mengasihi dan berdamai terhadap Allah dan sesama kita. Dan itu menjadi wujud nyata bagaimana Kristus datang ke dalam dunia ini, supaya kita hidup di dalam kasih dan mengasihi saudara-saudara kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Dia telah menyatakan kasih-Nya kepada kita semuanya. Maka sebagai orang-orang yang percaya, kita harus mengikuti Tuhan, karena Yesus telah memanggil kita. Seperti lagu Kidung Jemaat nomor 355. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai mari daslah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Bersama Yesus hidup kita akan tenang, akan tentram. Kita percaya kepada Yesus. Hanya Yesus yang telah membebaskan. Hanya Yesus yang telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Maka terpujilah Dia. Roma pasal 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya Tuhan, hanya Yesus yang patut disembah di dalam hidup kita. Bukan hanya memuji Tuhan dengan suara kita, tetapi kita memuji Tuhan dengan hati kita. Kita memuji Tuhan dengan segenap kehidupan kita, dengan tingkah laku kita. Kita mengasihi Allah.
kita mengasihi manusia. Itulah yang dikatakan dengan hukum kasih, hidup di dalam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita renungkan atas apa yang terjadi dengan dunia pada saat ini, semuanya ini membuat pergumulan bagi kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita bertahan, bagaimana kita setia kepada Tuhan, tetap bertekun di dalam Tuhan, hidup kita akan dituntun oleh Tuhan. Hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus Kristus telah menyelamatkan kita, dan kelak Dia akan datang untuk menghakimi seluruh dunia ini. Karena itulah kita tetap bertekun untuk kelak kita kedapatan setia. Tuhan telah mengalahkan kuasa dari dunia ini. Tuhan telah mengalahkan iblis. Karena itulah kita diselamatkan oleh Allah. Tetaplah kita bertekun di dalam Tuhan untuk senantiasa setia kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita ini diberkati oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahwa setiap orang yang mengasihi Dia akan diselamatkan. Setiap orang yang bertekun di dalam Dia akan diselamatkan. Waktunya sudah singkat. Anggo portibion parlape-lapean doon. Anggo parto portibion parsatokino Tuhan. Tuhan telah mengangkat kita menjadi anak-Nya. Maka sebagai orang-orang yang percaya, kita harus senantiasa setia kepada-Nya. Dunia ini hanya sebentar, tetapi kehidupan yang kekal ada bersama Tuhan. Tetaplah percaya dan setia di dalam diri kita. Kita memuji Tuhan dengan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Di dalam minggu kantate ini, kita diajak untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan atas kebesaran Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur atas kasih setia dan anugerah Tuhan yang senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang menuntun kami untuk tetap setia kepada Tuhan, percaya dan berharap walau di dalam kondisi situasi apapun yang sedang kami hadapi ini Tuhan. Jangan biarkan kami goyah, jangan biarkan kami terjatuh, jangan biarkan kami terlena Tuhan. Kami tahu bahwa iblis berjaga-jaga di sekeliling kami, dan dia hendak menerkam kami, dan dia hendak menggugah, menggoyahkan iman kami. Karena itu Tuhan, teguhkan kami. Biarlah kiranya hidup kami hidup sebagai orang yang senantiasa percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan dan layak menerima berkat. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam untuk kita semuanya. Selamat hari Minggu, Minggu Kantate. Tuhan memberkati kita.